Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Nah, pada hari ini sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Untuk itu ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik yang awalnya belum mengetahui apa itu ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat dapat memahami apa itu ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Selanjutnya ada yang sebelumnya belum mengikuti pembelajaran, belum bisa mengetahui atau menyebutkan ragam bentang alam apa saja itu ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi, sedangkan setelah melakukan pembelajaran akan mengetahui dan dapat menyebutkan ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi. Nah, untuk itu ada ragam bentang alam. Ada yang tahu nggak sih ragam bentang alam itu apa? Nah, ragam bentang alam adalah semua bentuk permukaan bumi mulai dari gunung yang menjulang tinggi sampai laut yang paling dalam. Bentang alam ada yang berbentuk daratan dan juga untuk yang tertutup sekumpulan air. Nah, ada macam-macam ragam bentang alam, yaitu perairan, daratan tinggi, dan daratan rendah. Mari kita bahas satu-satu. Nah, ada bentang alam daratan tinggi, yaitu gunung. Gunung bentang alam yang menjulang tinggi, seringkali dengan puncak yang tertutup salju di daerah beriklim dingin. Nah, adapun bukit yaitu bentang alam yang sedikit rendah dari gunung tetapi masih memiliki ketinggian yang signifikan. Jadi meskipun lebih rendah dari gunung tapi masih tinggi ya kalau bukit itu. Nah, lalu ada pegunungan. Apa itu pegunungan? Kumpulan beberapa gunung yang saling berdekatan sering membentuk deretan gunung yang panjang. Jadi gunungnya banyak berderet-deret seperti itu. Apakah kalian tahu pemanfaatan bentang alam dataran tinggi dan profesi masyarakatnya di sana seperti apa? Nah, bentang alam dataran tinggi seperti pegunungan dan dataran tinggi sering dimanfaatkan dengan lahan pertanian, yang dimana area dataran tinggi sering digunakan untuk pertanian, terutama tanaman yang dibutuhkan iklim lebih dingin seperti sayuran, teh, kopi, dan rempah-rempah. Nah, adapun untuk pariwisata, dataran tinggi dengan pemandangan alam yang indah sering menjadi tujuan wisata. Kegiatan seperti hiking, berkemah, dan menikmati pemandangan alam menarik dan banyak wisatawan. Nah, adapun ragam bentang alam dataran tinggi terhadap budaya dan spiritual. Kan di Indonesia banyak sekali agama dan kepercayaan yang berbeda. Nah, seringkali di Indonesia banyaknya dataran tinggi yang dijadikan tempat ibadah atau lokasi ritual karena dianggap suci. Misalnya seperti gunung-gunung tertentu di Indonesia seperti Gunung Agung di Bali, Gunung Lawu di Jawa dianggap memiliki kekuatan spiritual dan sering menjadi tempat untuk berdoa, meditasi, dan melakukan upacara keagamaan. Nah, selanjutnya ada sumber daya air yaitu dari pegunungan. Nah, sering menjadi sumber mata air dan sungai yang penting untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi pertanian di daerah yang lebih rendah. Nah, profesi masyarakat di sana meliputi seperti petani, penebang kayu, pengelola hutan, pemandu wisata, peternak, dan lain-lain. Yang kedua ada bentang alam dataran rendah, yang dimana ada dataran yaitu area yang sering digunakan untuk pertanian, permukiman, dan kegiatan lainnya. Nah, yang kedua ada lembah sungai, daerah rendah yang dibentuk oleh aliran sungai, sering memiliki tanah yang subur.
Yang ketiga ada pantai. Nah, pantai pun termasuk kepada daerah perbatasan antara daratan dan laut, sering memiliki pasir atau kerikil. Yang terakhir ada rawa-rawa, daerah rendah yang berair dan sering dipenuhi oleh vegetasi khusus yang tanah air. Nah, ada pemanfaatan ragam bentang alam dataran rendah, yaitu ada permukiman dan transportasi, sarana transportasi ya. Nah, yang dimana karena aksesnya yang sangat baik, akses itu kayak jalannya yang sangat baik, dataran rendah sering menjadi lokasi permukiman dan kawasan industri, yang dimana infrastruktur atau pembuatan seperti jalan raya, rel, kereta api, dan pelabuhan juga lebih mudah dibangun di daerah ini dan mendukung aktivitas ekonomi yang beragam. Nah, jadi di dataran rendah lebih mudah dibanding di dataran tinggi gitu, seperti akses pemukiman, transportasinya gitu. Lalu ada pertanian juga. Nah, di dataran rendah juga ada pertanian yang dimana masih memiliki tanah yang subur dan pasokan air yang baik, jadi cocok untuk pertanian. Nah, tapi tanaman yang ditanam di dataran rendah ini seperti jagung, sayuran, dan buah-buahan yang pokoknya ditanam di daerah dataran rendah. Nah, adapun industri komersial yang tadi sudah dijelaskan, kayak pabrik, banyak pabrik, terus toko-toko, apapun di dataran rendah, karena ya memiliki akses yang sangat mudah gitu. Nah, profesi-profesi di dataran rendah ini sangat beragam. Ada yang menjadi pegawai negeri sipil, ada yang menjadi pegawai pabrik, ada juga guru gitu, ada juga menjadi supir, ada juga yang menjadi masinis, dan banyak lagi gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada ragam bentang alam perairan, yang dimana ada danau. Nah, danau ini sebuah badan air yang dikelilingi oleh daratan. Nah, danau bisa terbentuk karena aktivitas alam seperti letusan gunung berapi atau pergeseran tanah, ataupun karena dibangun oleh manusia seperti waduk. Nah, adapun laut, badan air asin yang lebih kecil dari samudra tetapi lebih besar dari teluk. Nah, laut sering terhubung dengan samudra dan bisa menjadi batas antar negara. Selanjutnya ada teluk. Teluk di mana badan air asin yang sebagian dikelilingi oleh dataran tetapi memiliki akses ke laut atau ke samudra. Nah, teluk biasanya lebih kecil dari laut dan seringkali memiliki ekosistem yang kaya gitu. Terus ada sungai. Sungai juga termasuk ke dalam ragam bentang alam perairan. Nah, sungai ini di aliran air tawar yang mengalir dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Manfaatan ragam bentang alam perairan pun beragam dari profesi masyarakatnya pun. Nah, ada perikanan yang dimana memanfaatkan laut, danau, dan sungai untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Nah, ini sumber utama makanan dari pendapatan bagi banyak masyarakat yang tinggal di daerah dekat perairan. Nah, profesi di perikanan kayak seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan hasil laut gitu. Nah, selanjutnya ada transportasi. Di perairan juga menggunakan jalur air seperti sungai dan laut untuk mengangkut barang dan penumpang. Nah, biasanya ini lebih efisien yang dapat menghubungkan daerah-daerah yang terpencil, yang jauh-jauh gitu. Nah, profesinya ya seperti pelaut, nahkoda kapal, pekerja pelabuhan gitu. Lalu ada irigasi. Nah, irigasi ini yang mengalirkan air sungai, danau, atau waduk ke lahan pertanian untuk menyirami tanaman. Nah, ini penting juga untuk menjaga kesuburan
tanah dan produktivitas pertanian. Nah, profesinya seperti ahli irigasi, petani, dan pengelola irigasi. Yang terakhir ada pengelolaan air, yang dimana mengelola sumber daya air untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, dan pencegahan banjir. Nah, biasanya profesinya terkait seperti ahli pengelolaan sumber daya air, teknisi pengelolaan air, petugas, dan pemelihara bendungan. Nah, itu anak-anak. Wah, ternyata sangat banyak sekali ya ragam bentang alam yang ada di Indonesia, dan sangat banyak sekali kekayaan alam yang dimiliki di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya, bentang alam adalah berbagai bentuk permukaan bumi yang mencakup dataran rendah, dataran tinggi, dan perairan. Nah, contoh bentang alam dataran tinggi termasuk gunung, terus bukit, terus dataran rendah ada lembah, ada permukiman, di perairan ada sungai, danau, laut, samudra, dan sebagainya. Nah, setiap jenis bentang alam memiliki karakteristik yang unik yang mempengaruhi ekosistem dan kehidupan manusia di sekitarnya. Keterkaitan antara bentang alam dan profesi masyarakat sangat erat. Banyak profesi yang bergantung pada pemanfaatan dan berkelanjutan bentang alam tertentu. Seperti itu. Jadi itulah pembelajaran hari ini mengenai ragam bentang alam. Nah, untuk itu mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa diingat oleh kalian semua. Nah, untuk itu, untuk mengakhiri, mari ucapkan alhamdulillah. Untuk itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.